Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa sering saudara berkata, mengapa Tuhan tidak bekerja dalam hidup saya? Saudara, kemungkinan karena engkau belum melangkah, maka engkau tidak mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara, melangkah dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja saat engkau mulai melangkah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, keselamatan adalah berdasarkan pilihan Tuhan, bukan berdasarkan pilihan manusia. Jikalau keselamatan berdasarkan pilihan manusia, maka saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa diselamatkan. Saudara, pilihan Tuhan mengakibatkan dimanapun orang itu berada, tidak menghalangi Tuhan untuk menyelamatkan dia dengan cara Tuhan sendiri. Oleh sebab itu saudara, ketika kita boleh memberitakan Injil kepada orang lain, mari kita jangan menunda atau menolak. Karena saudara, memberitakan Injil itu merupakan hak istimewa yang ada di dalam rencana Tuhan. Saudara, tidak bergantung kepada keterampilan kita, tidak bergantung kepada pengetahuan kita, tidak bergantung kepada kerumitan kita dalam memberitakan Injil. Saudara, Injil itu sederhana. Beritakanlah dengan sederhana. Saudara, Tuhan, dia bekerja di dalam pemberitaan itu. Saudara, setiap waktu, setiap tempat merupakan kesempatan untuk kita bicara tentang kabar baik kepada orang lain. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 11 sampai 15. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dan Silas pada hari Sabat, mereka berjalan-jalan menyusuri sungai, saudara. Mereka sedang mencari rumah ibadat orang Yahudi. Saudara, dengan satu tujuan, supaya mereka ada kesempatan memberitakan Injil. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, pelayanan pemberitaan Injil tidak dapat dilakukan dengan menunggu saja. Melainkan kita harus secara inisiatif dan aktif menemukan kesempatan-kesempatan itu. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Saudara, bagian firman Tuhan ini sangat menarik. Karena Tabib Lukas mencatat perjalanan dari kota mana ke kota mana secara detail. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita yang menulis ini adalah saksi mata. Bukan dia dengar dari orang lain. Karena saksi mata, maka dia bisa menjelaskan sesuatu dari perjalanan itu, saudara-saudara. Saudara, bahkan dia menjelaskan bahwa kota Filipi adalah kota pertama dari bagian Makedonia yang mereka sampai dan disebut sebagai kota perantauan orang Roma. Saudara, artinya dia mengerti situasi dan kondisi pada saat itu. Saudara, Alkitab kita seperti itu. Alkitab kita adalah ditulis oleh saksi mata pada zaman itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dan Silas, mereka berjalan menyusuri sungai, saudara-saudara. Untuk apa? Mencari rumah ibadat orang Yahudi atau tempat sembahyang orang Yahudi.
Saudara, tujuannya adalah disitulah kesempatan mereka bisa memberitakan Injil. Karena di dalam rumah ibadat orang Yahudi, orang yang datang boleh berbicara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita belajar sesuatu. Rasul Paulus dan Silas tidak hanya menunggu, tetapi dia berusaha mencari kesempatan itu. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh hanya menunggu. Dan kita berkata, orang-orang tidak ada yang menyapa saya. Saya tidak punya kesempatan. Tidak demikian. Justru saudara dan saya harus belajar mencari kesempatan itu. Berusaha menemukan kesempatan-kesempatan di mana kita bisa memberitakan Injil. Saudara, apapun profesi saudara, dimanapun saudara berada, saudara harus mencari kesempatan itu dengan inisiatif dan aktif. Dan ketika saudara berusaha mencari kesempatan itu, Tuhan akan membukakan kesempatan itu. Saudara, bukan Tuhan tidak membukakan kesempatan bagi saudara, tapi karena kita tidak melangkah, maka saudara, kita tidak bisa mengalami bagaimana Tuhan bekerja membuka kesempatan kepada kita untuk memberitakan Injil. Yang kedua, saudara, Tuhan bekerja di tempat yang tidak terduga. Oleh karena itu, taburkanlah benih Injil di mana kemungkinan itu ada. Saudara, firman Tuhan berkata begini, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara, Paulus ketika berjumpa dengan perempuan-perempuan yang ada di rumah sembahyang orang Yahudi, Rasul Paulus menggunakan kesempatan itu meskipun audiensnya ada perempuan-perempuan. Saudara, kita harus tahu pada zaman itu perempuan-perempuan dianggap sebagai second class. Tapi Paulus tidak peduli. Di mana ada kesempatan dia tabur benih Injil itu, saudara. Dan saudara, yang sangat menarik adalah Tuhan bekerja di tempat yang tidak terduga. Saudara, ada beberapa perempuan di sana. Tapi ada seorang perempuan bernama Lydia. Dia bukan asal Filipi, tapi dari kota Tiatira. Dia penjual kain ungu. Saudara, siapa yang sangka ketika tiba di Filipi, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan membuka hatinya. Saudara, ada sekian banyak wanita di sana. Saudara, ada seorang yang bukan berasal dari kota Filipi, tapi dari Tiatira. Dia sedang menjual kain ungu. Saudara, dia dimenangkan oleh Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, setelah dia dimenangkan oleh Tuhan, seisi keluarganya mengenal Yesus. Saudara, puji Tuhan. Saudara, Tuhan kita luar biasa, bukan? Saudara, saya percaya Rasul Paulus tidak menyangka ada seorang perempuan Tiatira ada di sana dan membuka hati. Dan dia menjadi orang percaya yang pertama di kota Filipi. Dan saudara, melalui dia, jemaat Filipi berdiri dan banyak orang percaya. Saudara, Tuhan bekerja di tempat yang kita tidak duga. Oleh karena itu, saudara, dimanapun, apapun kesempatannya, mari gunakan kesempatan, taburlah benih Injil. Saudara, kita tidak tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di tempat yang tidak terduga. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman dalam hati kami, supaya kami jadi orang percaya tidak hanya menunggu, tapi kami percaya ketika kami melangkah, Tuhan membuka langkah demi langkah yang lebih besar, untuk kami boleh menjadi berkat Injil bagi orang lain. Biar firman-Mu sekali lagi menggerakkan hati kami, dan percaya Roh Kudus Engkau akan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.